Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, malam Kamis tanggal 14 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya ke majelis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Memahami karakter sesuatu akan membantu kita untuk sukses menghadapi sesuatu tersebut. Memahami karakter sesuatu akan membantu kita untuk sukses menghadapi sesuatu tersebut dan menjalaninya. Katakanlah si A dan si B. Si A dan si B ini sama-sama mendapatkan misi untuk mencari harta karun. Kenapa? Harta karun. Apa bedanya? Si A diberi peta yang lengkap dan detil. Dan juga diberi bekal selama perjalanan dia mencari harta karun itu. Si B kebalikannya. Berangkat bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Modal dengkul.
kira-kira yang bakalan sukses menemukan harta karun itu sinten? Si A napa si B? Si A. Secara logika, si A akan lebih cepat menemukan harta karun itu. Kenapa? Karena dia telah mengerti, karena dia telah memahami karakter perjalanan yang akan dia hadapi. Oh, berangkatnya dari Purbalingga ke arah Bobocari, lihat peta. Nanti sampai terminal Bobocari, belok mana? Kiri. Silakan akhwat yang masih berada di luar naik ke lantai 2. Ya, naik ke lantai 2. Ya, akhwat yang di luar silakan naik ke lantai 2. Di lantai 2 masih kosong. Ikhwan di tengah masih ada ruang. Karena sudah luber di luar, masih ada ruang. Ya, silakan yang akhwat pada naik ke atas. Sampai mana tadi? Oh, terminal Bobocari. Ya. Dia akan lebih cepat menemukan harta karun itu karena dia paham perjalanan yang akan dia hadapi. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Perjalanan hidup kita di dunia antara satu dengan orang yang lain itu beda-beda. Berbeda lamanya. Ada yang mungkin cuma beberapa bulan saja, ada yang beberapa tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. Kita tidak tahu. Kita bakalan di dunia ini berapa lama tidak tahu. Kita juga nggak tahu di dunia ini bakalan ketemu sama siapa saja, nggak tahu. Bahkan sebelum jenengan datang ke sini, jenengan nggak tahu bakalan duduk di samping siapa, nggak tahu. Di samping jenengan itu wonge apik apa copet, orang ngerti. Ya insya Allah nggak ada lah. Kita juga nggak tahu besok itu sehat apa sakit, dapat duit banyak atau duitnya sedikit, kita nggak tahu. Tapi walaupun kita itu tidak tahu secara detil apa yang akan kita alami selama perjalanan kita di dunia ini, tapi satu hal penting yang harus kita pahami. Dan dengan memahami hal penting ini, kita akan sukses menghadapi perjalanan kita di dunia. Satu hal penting itu adalah dunia tempat ujian. Napa? Dunia tempat ujian. Dengan memahami karakter kehidupan dunia yang merupakan tempat ujian, maka kita akan lebih siap menghadapi 1001 masalah yang menghadang perjalanan hidup kita. Kita akan lebih siap, kita akan lebih tegar, dan insya Allah kita akan sukses menghadapi ujian-ujian itu. Tidak mungkin orang hidup di dunia tidak mendapatkan ujian. Tidak mungkin.
walaupun tidak sekolah. Ada sebagian orang, wah nyomoh sekolah. Dela-dela apa? Ujian. UAS. Engko ana UTS. Moh sekolah. Oh, terus nek ora sekolah terus dadi ora ana ujian. Ada ujian. Apa dalilnya bahwa dunia ini tempatnya ujian? Banyak ayat. Antara lain surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan adanya hidup dan mati. Yang menciptakan adanya mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian. Anane urip, anane mati niku ujian. Ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan. Pohon yang indah, laut yang biru, sunset, sunrise, harta yang ada di dunia ini Allah ciptakan semuanya linabluwahum, untuk menguji mereka. Baik, ini dalilnya bahwa dunia itu tempatnya nopo? Ujian. Yang diuji itu siapa? Orang kafir apa orang yang beriman? Orang Islam apa non muslim? Siapa yang diuji? Sinten? Semua manusia. Orang yang beriman diuji nopo mboten? Diuji. Orang yang tidak beriman diuji nopo mboten? Diuji. Wong Islam diuji, wong kafir diuji, semuanya diuji. Bahkan siapapun yang mengatakan beriman, maka dia harus siap-siap menghadapi ujian. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah orang-orang itu berpikir setelah mereka mengucapkan amanna? Napa amanna? Kami beriman. Apakah orang-orang yang sudah mengatakan kami beriman, mereka pikir tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji manusia-manusia sebelum mereka. Pasti diuji. Justru semakin tinggi keimanan, ujiannya semakin apa? Berat. Kalau boleh diumpamakan itu semakin tinggi sebuah pohon, apa nih? Anginnya semakin apa? Semakin kencang. Mulanya angin yang menerpa pohon kelapa yang tinggi, ora pada kalau angin yang menerpa suket teki. Beda. Ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin berat.
Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim, Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi SAW? Al-anbiya. Napa al-anbiya? Para nabi. Kenapa para nabi paling berat ujiannya? Ya mau apa jajal? Karena imannya paling tinggi. Tadi kan sudah kita sampaikan, semakin apa? Semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Makanya yang paling berat ujiannya sinten? Para nabi. Kenapa? Karena imannya paling tinggi. Terus siapa lagi wahai Rasul? Tsummas salihun. Terus orang-orang soleh. Berarti semakin soleh, ujian semakin berat. Priwe? Soleh apa orang soleh? Priwe? Terus kiye apa orang? Tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi SAW, kemudian orang yang level imannya tinggi, kemudian yang di bawahnya lagi. Ustaz, katanya para nabi itu ujiannya paling berat. Udah itu Nabi Sulaiman sugih banget, Ustaz. Betul atau tidak? Betul. Istananya luar biasa sampai bikin Ratu Bilqis napa? Bengong. Sampai terpana melihat napa? Istananya Nabi Sulaiman. Arep mlaku ben dadakan apa? Cincing. Diangkat karena dikira apa? Kayak air, kayak banyu. Kayak ngapa ya enggane jenengan kuwi nang isore ana banyune gitu ya. Ya ora sida ngaji ndeleng iwak. Itu saat itu loh, zamannya Nabi Sulaiman sudah seperti itu teknologinya. Kalah istana saat ini. Bukan hanya istananya yang mewah, pasukannya nggak terhitung jumlahnya. Kenapa? Kenapa nggak terhitung? Karena pasukannya nggak cuma manusia. Allah ceritakan, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Pernah suatu saat seluruh prajuritnya Nabi Sulaiman dikumpulkan. Sinten? Minal jinni. Dari kalangan apa? Jin. Wal insi, manusia. Wat toir, manuk. Bayangkan, manuk saja manut sama siapa? Nabi Sulaiman. Fahum yuzaun. Rapi mereka. Dilanjutkan ceritanya, hatta idza atau ala wadin naml. Ketika suatu saat pasukan Nabi Sulaiman itu lagi melakukan perjalanan, dibawa semuanya pasukan, mereka akan lewat ke sebuah lembah. Tahu-tahu ada pemimpin semut. Pemimpin semut yang woro-woro kepada siapa? Kepada para anggotanya.
Ayo mlebu. Mlebu ngendi? Masuk ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terinjek-injek oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar kalau menginjak-injak kalian. Wong cilik ora keton. Ya seperti kita kan jalan kayak gini, itu jenengan dia lagi jagongi semut gue. Ya rasa dibuka. Cuman bedanya jenengan tidak dengar semutnya. Aku ketindian. Kalau Nabi Sulaiman dengar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum. Tersenyum kagum dengan ucapan semut tadi. Kemudian beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur. Surat napa ayo? Surat napa? Surat semut. Surat napa? An-Naml. Surat An-Naml. Ayat 17 sampai 19. Loh, pertanyaannya belum dijawab, Ustaz. Apa pertanyaannya tadi? Kalau memang Nabi ujiannya paling berat, kenapa Nabi Sulaiman hidupnya enak, mewah? Kenapa? Apa? Bagus. Karena ujian itu ada dua macam. Ada berapa macam? Ada dua. Ujian yang enak dan ujian yang tidak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami akan menguji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan sesuatu yang baik, fitnah, sebagai ujian hidup buat kalian. Jadi ujian itu ada berapa tadi? Ada dua. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Nabi Sulaiman yang mana? Ujian yang enak. Berhasil melewati ujian itu atau tidak? Berhasil. Buktinya apa? Doanya tadi apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ujian yang enak itu membuat Nabi Sulaiman semakin bersyukur. Coba kira-kira kalau posisi kita itu seperti Nabi Sulaiman, punya pasukan sedemikian banyaknya. Kemudian ada semut iku. Kira-kira kepriwe? Toprok boy, gonggu. Mora ada sebagainya bakar bae umai. Ya. Makanya kita nggak dikasih kayak Nabi Sulaiman. Nembe duwe bodyguard telu bewis petantang, petenteng. Nabi Sulaiman berhasil melewati ujian yang enak itu. Jadi kaum mukminin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanannya, akan semakin berat ujiannya.
Dan ujian itu ada dua. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Tadi kita sudah ceritakan yang enak. Nah, sekarang kita ceritakan. Supaya apa? Supaya imbang. Ya, jadi orang pikir pengen kayak Nabi Sulaiman. Ya. Ujian yang tidak enak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah dan para sahabatnya ditindas, diintimidasi, disakiti, dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka mereka pun datang menemui Nabi SAW mengeluh tentang beratnya ujian yang mereka hadapi. Apa respon Nabi SAW? Beliau cerita. Beliau cerita tentang ujian yang dihadapi oleh kaum mukminin di zaman dulu. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi. Wahai para sahabatku, orang sebelum kalian itu ada yang dibikinkan lubang di tanah, terus dipendem, dimasukkan ke lubang itu, ditimbun sampai nggak bisa bergerak-gerak separuh tubuhnya. Fayuja'u bil minsyar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnatayn. Dalam kondisi dia sudah tidak bisa bergerak-gerak seperti itu, didatangkan gergaji, kemudian letakkan pas di kepalanya, lalu digergaji hidup-hidup sampai terbelah tubuhnya menjadi dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Dia tidak mau murtad dari agamanya. Demi menjaga keimanannya dia rela digergaji hidup-hidup jadi dua. Nabi lanjutkan ceritanya. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asab. Dan ada orang yang lain disiksa dengan cara dikuliti hidup-hidup sampai tinggal rangka tubuhnya saja, supaya murtad, tapi itu tidak membuat dia murtad. Walakinnakum tastajilun. Kalian itu tergesa-gesa, banyak ngeluh, belum apa-apa sudah ngeluh. Ini contoh ujian yang nopo ndak enak. Jenengan pengen yang mana? Enak. Ya kabehan pengennya sing enak, tapi ya terserah Allah. Napa? Terserah Allah. Kalau dikembalikan kepada keinginan kita masing-masing, karepe sing enak ujiane. Tapi Allah Maha tahu yang cocok buat kita itu ujian yang mana. Ada sebagian orang memang dikasih ujian yang gak enak-enak karena cocoknya jadi wong kere. Cocok di sini itu bukan maksudnya apa? Memang tampangnya tampang apa? Kere, bukan itu maksud saya. Cocoknya ini orang ini memang miskin,
Kalau dikasih kaya dikit, orang sholat. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi asal usahane maju didik baik, terus jadi telat-telat mau masjid gitu. Akhirnya wis kira cocok ya. Kita jadi wong sugih ra cocok, wis kere baik, ben gelem apa? Sholat rajin memejit. Tapi juga ada sebagian orang yang memang cocoknya jadi orang apa? Kaya. Orang ini kalau kaya dia dermawan, bersyukur, ya. Kalau dia miskin, murtad, udah dijadikan sama Allah kaya. Jadi kita punya keinginan ujiannya yang enak-enak, ya boleh-boleh saja punya keinginan, tapi nanti yang akan dikasih sama Allah ujian yang enak atau tidak enak terserah Allah. Yang penting setiap pagi, setiap sore kita minta kepada Allah afiah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sing penting donga sama Allah, minta afiah, selamat. Selamat teng pundi? Di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting. Masalah nanti Allah akan kasih kita ujian bentuknya yang mana, yang penting kita sudah minta selamat. Kalaupun seandainya dikasih ujian yang tidak enak, ya moga-moga nopo selamat. Dikasih ujian yang tidak tadi apa? Yang tidak enak. Dikasih ujian yang enak pun kita minta supaya selamat. Karena belum tentu orang diuji dengan ujian yang enak selamat. Belum tentu juga diuji dengan ujian yang tidak enak selamat. Ada orang Masya Allah diuji dengan ujian yang tidak enak, sukses. Begitu dikasih enak titik, gagal. Ada sebaliknya. Dikasih ujian yang enak, berhasil. Begitu dikasih kemiskinan, langsung lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa hubungannya sama surat Al-Buruj, Ustaz? Surat Al-Buruj ini di dalamnya ada kisah tentang kaum mukminin yang sukses menghadapi ujian. Di dalam surat Al-Buruj ini ada apa? Kisah yang bisa kita jadikan sebagai potret teladan. Begini loh, mukmin yang sukses menghadapi ujian. Yaitu kisahnya sinten? Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul Ukhdud. An-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Kisahnya sinten? Ashabul Ukhdud. Ceritanya kayak ngapa Ustaz? Ya nanti. Ya. Cerita sikit aku nggak sekolah mangkat. Ya berangkat lah, masa nggak berangkat? Ya. Ini korelasinya kenapa kita bahas ujian hidup sebagai prolog dari surat Al-Buruj. Karena di dalam surat Al-Buruj ini ada kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang menghadapi ujian hidup, tapi mereka sukses menghadapi ujian untuk mempertahankan keimanan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Sisa berapa menit? Berapa? 3 menit. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut